Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Putri Aisyah dengan nomor induk mahasiswa 102190185 dari kelas SMK semester 3. Di sini saya akan membahas materi pertemuan kita minggu ini, yaitu epistemologi hukum Islam. Saya akan menjelaskan 3 subbab, yaitu pengertian dari epistemologi hukum Islam, ruang lingkup epistemologi hukum Islam, dan sejarah epistemologi hukum Islam. Pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari epistemologi hukum Islam. Epistemologi berasal dari dua suku kata, yaitu epistem dan logos. Epistemologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epistem yang berarti pengetahuan dan logos berarti perkataan. Epistemologi kadang juga disebut sebagai teori pengetahuan atau the theory of knowledge. Sebagai salah satu cabang ilmu filsafat, epistemologi bermaksud mengkaji dan menggali ciri-ciri umum dan hakiki pengetahuan manusia. Epistemologi atau filsafat pengetahuan pada dasarnya juga merupakan suatu upaya rasional untuk menimbang dan menentukan nilai kognitif pengalaman manusia dalam interaksinya dengan diri sendiri. Menurut Harun Nasution, epistem berarti pengetahuan dan epistemologi adalah ilmu yang membahas tentang apa pengetahuan dan bagaimana memperoleh pengetahuan. Selanjutnya, R.B.S. Purdiartanto memberikan pengertian epistemologi sebagai berikut. Epistemologi berarti ilmu filsafat tentang pengetahuan atau pendek kata filsafat pengetahuan. Nah, dalam konteks ini kita membahas tentang epistemologi hukum Islam, berarti kita membahas tentang ilmu filsafat tentang pengetahuan atau filsafat pengetahuan tentang hukum Islam. Harun Nasution mengatakan bahwa Islam secara istilah merupakan ajaran agama yang diwahyukan oleh Allah kepada manusia melalui nabi dan juga rasul. Dari dua pengertian epistemologi dan juga Islam, kita dapat menarik kesimpulan bahwa epistemologi hukum Islam ialah filsafat hukum yang menganalisis hukum Islam berdasarkan metodologis dan sistematis, sehingga mendapatkan keterangan yang mendasar atau menganalisis hukum Islam secara ilmiah dengan pendekatan filsafat sebagai alatnya. Selanjutnya, poin yang kedua yaitu ruang lingkup epistemologi hukum Islam. Menurut Dagobert de Runs, seperti yang ditulis Mujamil Komar, ia memaparkan bahwa epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas sumber, struktur, metode, dan validitas pengetahuan. A.M. Saifuddin menyebutkan bahwa epistemologi mencakup beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yaitu apakah ilmu itu, dari mana asalnya, apa sumbernya, apa hakikatnya, bagaimana membangun ilmu dengan tepat dan benar, apa yang dapat kita ketahui, dan sampai mana batasnya. Semua pertanyaan tadi dapat diringkas menjadi dua masalah pokok, yaitu masalah sumber ilmu dan masalah kebenaran ilmu. Sedangkan menurut Asyumardi Azra, beliau menambahkan bahwa epistemologi sebagai ilmu yang membahas tentang keaslian, pengertian, struktur, metode, dan validitas ilmu pengetahuan. Selanjutnya, poin terakhir yaitu sejarah perkembangan epistemologi hukum Islam. Di dalam Al-Quran maupun Sunnah itu tidak terdapat kata filsafat, tetapi ada kata yang maknanya hampir sama dengan kata filsafat, yaitu hikmah. Pemikiran terhadap hukum Islam telah lahir sejak awal sejarah perkembangan umat Islam, disebabkan adanya dorongan dari Al-Quran dan juga Sunnah Rasul yang meminta agar manusia itu menggunakan pikirannya dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup, terlebih dalam persoalan yang fundamental dan menyangkut akidah atau keyakinan agama, seperti yang tertulis dalam Quran surat Al-Isra ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'fu ma laisa laka bihi ilmu. Innas sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Shadaqallahul adzim, yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa kita itu dilarang bertindak sesuatu tanpa memikirkan dulu sebab akibatnya. Kita dianjurkan untuk selalu berpikir
terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu atau mengucapkan sesuatu. Selanjutnya, Al-Asy'ari seringkali disebut sebagai bapak teologi umat Islam Indonesia. Beliau dapat dikatakan sebagai salah seorang tokoh pemrakarsa berfilsafat hukum Islam. Al-Asy'ari adalah generasi kedua setelah Al-Kindi. Sementara Al-Kindi yaitu menguasai dengan baik bahasa Yunani dan bahasa Syria. Inilah yang dikenal pengulas dan penerjemah buku-buku filsafat Yunani ke dalam bahasa Arab. Begitu pesatnya filsafat Yunani kala itu, sehingga tidak sedikit umat Islam itu mencurigainya. Bahkan ada yang tergesa-gesa menentangnya sebagai perbuatan yang bid'ah dan menyesatkan, seperti yang disinyalir Asy'ari tadi. Alasan mereka cukup masuk akal, yaitu seandainya filsafat Yunani merupakan bagian dari petunjuk Allah, tentu Nabi dan juga sahabatnya membahasnya. Makanya, untuk konteks Indonesia yang mayoritas menganut paham Asy'ariyah, kita sangat heran atas kurangnya bahkan hampir tidak adanya sama sekali sambutan umat Islam terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Sehingga kebanyakan dari umat Islam mencurigai filsafat Yunani dan menganggap bahwa ajaran itu menyesatkan dan karenanya harus dijauhi. Sehingga membuat manusia-manusia ini tadi atau kaum-kaum ini tadi lupa kalau ilmu filosof dan ilmu pengetahuan modern sekarang ini tidak akan sampai di Eropa kalau tidak ada campur tangan dari filosof-filosof Islam pada zaman dahulu. Dan sikap penentangan pada zaman Asy'ari tidak berhasil menghentikan laju perkembangan filsafat. Buktinya, filosof-filosof besar tetap lahir sesudahnya, bahkan dalam kurun waktu yang sangat rapat. Pada akhirnya, filsafat Islam tumbuh berkembang diantaranya di Indonesia dengan dipengaruhi oleh pemikiran filosof-filosof besar yang telah disebut sebelumnya, seperti Al-Kindi, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, Ibnu Tifail, dan juga Ibnu Bajjah, Al-Kindi, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.